Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan uji hipotesis mengenai nilai tengah. Oke, untuk uji hipotesis ini kita akan menggunakan buku Walpole. Kita mulai dari halaman 302 yaitu bab 10.4. Oke, langsung saja kita masuk ke teladan 3. Silakan lihat di buku. Tulis dulu diketahui U-nya sama dengan 8, simpangan bakunya berarti di sini sigma sama dengan 0,5 kg. Kemudian diketahui juga contoh cek yang diambil itu berukuran 50, berarti n kecilnya 50 karena untuk contoh ukuran contoh notasinya n. Kemudian setelah dites dari 50 batang pancing ini diperoleh rata-rata kekuatannya atau daya tengahnya sama dengan 7,8 kg. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tulis hipotesisnya. Nolnya di situ mu sama dengan 8 lawan H1-nya mu tidak sama dengan 8. Jadi setelah H0 itu tandanya titik 2, jadi bukan sama dengan ya. Jadi H0 titik 2 mu sama dengan 8, H1 titik 2 mu tidak sama dengan 8. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian alfa yang dipakainya tadi 0,01. Oke, untuk menjawab ini rumus-rumusnya bisa kita lihat di halaman atau di tabel 10.1. Nah, di sini karena diketahui simpangan baku populasinya, karena diketahui juga di sini n-nya sama dengan 50 itu lebih dari 30, maka kita pakai rumus yang pertama di tabel halaman 305 yaitu nilai Z. Jadi kita pakainya di sini nilai statistik ujinya adalah Z, dimana rumusnya sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Nah, di sini Z-nya huruf kecil ya. Z sama dengan X barnya tadi 7,8, mu 0-nya itu adalah di sini kita dari hipotesis ya, mu 0 itu angka yang ada di hipotesis yaitu 8, sigmanya itu sebesar 0,5, akar n-nya itu berarti akar dari 50, maka hasilnya adalah kita peroleh min 2,883. Nah, di sini kita akan melakukan penolakan atau gagal menolak H0 jika kita nanti bandingkan nilai Z hitung ini dengan nilai kritisnya. Jadi kita cari di sini kalau hipotesisnya dua arah seperti ini, ya, di sini adalah uji dua arah, di dua arah, maka alfanya harus kita bagi 2. Oke, berarti wilayah penolakan kita atau titik kritis kita adalah Z kurang dari min Z alfa per 2 Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z nya lebih dari Z alfa per 2, jadi alfanya harus dibagi 2. Nah, ini titik itu wilayah kritisnya ya, itu bisa dilihat di tabel. Nah, kemudian setelah itu kita cek min Z alfa per 2 itu berapa di tabel Z. Ini alfanya kita 0,01, berarti kalau dibagi 2 min Z 0,005 itu nilainya sama dengan min 2,883
575. Nah, sedangkan untuk Z lebih dari Z alfa per 2 berarti Z 0,005. Di sini Z-nya lebih dari 2,575. Oke, ini ya wilayah kritiknya. Nah, sekarang kita lihat nilai ini masuk ke kriteria ini atau tidak. Oke, nah sekarang kita cek di sini kan nilai Z hitungnya min 2,83. Nilai wilayah kritiknya Z kurang dari min 2,575. Nah, ini kan berarti min 2,83 itu kan kurang dari min 2,575. Berarti dia masuk ke kriteria yang ini. Nah, karena sudah masuk ke kriteria yang ini, berarti kita masuk ke keputusannya tolak H0. Oke. Nah, kalau tolak H0 kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa dilihat di buku. Di situ dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan batang panjang tidak sama dengan 8 gitu ya. Jadi kenapa ada kalimat tetapi kurang dari 8 kg? Karena tadi kita sudah lakukan perhitungan. Di sini kita peroleh nilai X barnya itu 7,8 kan kurang dari 8. Dari situ ada pernyataan seperti itu. Oke, baik, ini untuk yang teladan 3. Kemudian untuk teladan 4 di situ bisa dibaca ya. Ada contoh acaknya 100, kemudian dari satu contoh acak tersebut diketahui rata-rata umurnya pada tahun lalu itu 71,8 dengan simpangan baku 8,9. Pertanyaannya, apakah menunjukkan bahwa harapan umur sekarang lebih dari 70 tahun? Situ diketahui ada 100. Di sini menunjukkan bahwa umur rata-ratanya dari contoh acak ini sebanyak sebesar 71,8. Oke, nah selanjutnya saya diketahui juga simpangan bakunya 8,9. Oke, karena ini dari contoh maka nilainya kita tuliskan dengan S. Jadi simbolnya S ya, simpangan baku contoh itu sebesar 8,9. Tapi nanti karena ini nilai ukuran contohnya besar, maka kita akan gunakan di sini karena n yang lebih besar sama dengan 30, kita akan gunakan rumus Z. Ya, Z hitung. Jadi pakai rumus yang seperti tadi teladan 3. Sebelum masuk ke perhitungan, kita tulis dulu H0-nya dan H1-nya. Di sini pertanyaannya itu kan apakah menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Nah, berarti kita tuliskan mu. Kalau H0-nya itu selalunya tandanya sama dengan ya. Jadi bisa dilihat itu di tabel semua di H0 itu tandanya sama dengan, di sini angkanya adalah 70. Kalau H1 itu tergantung soal. Kalau dimintanya di sini lebih dari, berarti ini lebih dari 70. Penulisannya seperti ini. Kemudian alfa yang dipakai berarti di sini alfanya sama dengan 0,05. Oke. Nah, sekarang kita jawab nilai Z hitungnya. Rumusnya kan S bar min Y per sigma per akar N. Kita masukkan nilai ini ke dalam rumus. Tadi X barnya 71,8 dikurangi nilainya 70 dibagi sigmanya itu nilainya didekati dengan S, maka di sini adalah 8,9 dibagi akar 100, sehingga nanti kita peroleh hasil perhitungan dari sini adalah itu 2,02. Oke, seperti biasa kita akan cari wilayah kritis. Nah, wilayah kritisnya untuk soal ini itu wilayah kritis dari setiap kasus itu dilihat dari nilai H1-nya.
Oke, jadi kalau nilai H1 nya ini tandanya lebih dari, berarti wilayah kritisnya adalah Z lebih dari Z alfanya yaitu 0,05. Nah, kalau ini kalau tanda H1 nya lebih dari atau kurang dari, itu namanya uji satu arah. Kalau uji satu arah, alfanya itu nggak perlu dibagi dua. Nah, jadi langsung kita tulis alfa aja. Nah, sekarang tinggal kita cari di tabel Z 0,05 itu berapa. Nah, Z 0,05 kan seperti yang sudah diketahui semuanya, yaitu 1,645. Ini harusnya udah dihafal ya. Kalau 0,05, 0,25, 0,1 itu harusnya udah hafal. Jadi ini sini Z nya 1,645. Jadi kalau nilai Z yang di sini itu lebih dari 1,645, maka putusan kita tolak handal. Sekarang 2,02 itu kan lebih dari 1,645, maka keputusan kita adalah tolak handal. Kalau tolak handal, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya di sini berarti dapat disimpulkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih besar daripada 70. Jadi kita ambil keputusannya berdasarkan nilai di H1. Itu kesimpulannya untuk keadaan itu. Baik, untuk keadaan 5 dan 6 bisa disaksikan pada video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.